Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul The Reason Why Reliana End Up at the Duke's Mansion episode ke 12 ya, atau episode terakhir kayak gitu. Jadi di episode sebelumnya itu apa namanya, si Reliana itu menuju ke menuju ke tempat pemakaman keluarga Win Knight gitu ya. Ya dimana dalam cerita aslinya, jadi si siapa namanya, si Beatrice itu bakal sudah sampai di sana lah bahasanya gitu. Dan dan menemukan segel kerajaan di sana. Jadi istilahnya nanti terkait dengan ikatan atau kontrak gitu ya, Reliana kepada si Noah itu bakal selesai kalau misalkan Beatrice mendapatkan itu segel gitu ya. Tapi feeling gue sih kayaknya si Noah kayak udah mindahin harusnya. Tapi kemarin kan ditanyain tuh ya sama kakaknya dia gitu ya, si Raja gitu kan. Dan apakah dia itu pengen tetap ngelanjutin kontrak itu. Terus pokoknya dari sudut pandangnya Noah itu kayak gimana lah terkait dengan pertunangannya mereka gitu kan. Dan feeling gue sih Noah bakal ngelanjutin istilahnya gitu ya. Tapi gue penasaran sih, harusnya nih pertemuannya, gue nggak tahu ya pertemuannya Reliana sama Beatrice atau enggak. Setidaknya Beatrice dimunculin lagi lah, karena baru fast reveal itu baru episode ini, episode kemarin sama kemarinnya lagi gitu loh. Itu pun juga waktu baru saja ketemu sama Vivian. Itu doang tuh yang benar-benar dia akhirnya ngomong pakai suara Saori Hayami gitu ya. Jadi gue cukup penasaran gitu. Jadi langsung kita mulai untuk episode ke-12 ya, dari The Reason Why Reliana End Up at the Duke's Mansion. Oke, nah 12 kita mulai saja. 1 2 3. Oke. Robert Wainwright. Oh, oke. Noah. Oh, oke. Oh, siapa nih? Oh, Beatrice, bukan dong. Kalau dari rambutnya kayak bukan sih. Masa kalau kalau Beatrice harusnya pakai baju gaun kan? Itu kayak kayak baju jas gitu, cuy. Ya bukan kayaknya. Jadi istilahnya kalau dari ceritanya ya tadi, istilahnya kan waktu itu kan di episode 6 kalau misalkan lu inget kan ada kayak sedikit gambaran flashback ya dari masa lalunya si Noah gitu ya, dimana terkait dengan ingatannya dia kepada mungkin ibunya gitu ya istilahnya. Dan ternyata ya apa namanya di situ adalah si Robert Wainwright gitu ya, misalnya bilang mungkin kakaknya atau apa ya gitu ya. Tadi gue keluarga jauhnya kali ya, bukan keluarga jauh sih, mungkin sepupu atau apa gitu ya. Robert atau ayahnya tadi ya, gue lupa. Tapi yang jelas yang dikubur itu adalah si Robert Wainwright tadi, dan salah satu yang selamat itu adalah ibu daripada si Noah gitu ya. Dan kira kenapa Duke itu istilahnya diturunkan kepada si Noah karena um, apa um, ya dia sepupunya istilahnya kayak gitu. Padahal harusnya itu si Robert Wainwright harusnya yang jadi Duke gitu ya. Jadi kayak sepupunya daripada Robert, yaitu adalah si Noah yang akhirnya jadi Duke gitu. Ya something politik kerajaan gitu ya. Mungkin gua nggak tahu apakah itu dibunuh atau kayak gimana gitu ya. Kayak sebutnya tadi kecelakaan gitu kan. Kira-kira segel kerajaannya tuh ya itu dikubur bareng sama si Robert tadi. Di dalam Robert tadi istilahnya. Iya. Tapi gak mau lah si Noah anjing. Udah terlanjur jatuh cinta gitu ya. Atau siapa gitu.
Iya, kayaknya ngerti sih si ininya. Oh, siapa nih? Siapa nih? Oh, rambut pirang? Bentar, siapa nih? Oh, ini si ini. Si siapa? Aduh, kakaknya Vivian bukan sih? Iya, bener. Beatrice kayaknya emang udah tahu cerita aslinya, cuy. Iya, ini kakaknya Vivian ini. Pokoknya yang waktu sama Vivian lah, yang playboy. Mungkin dia tuh disuruh sama si Beatrice kayak feeling gua. Apa gimana? Untuk ngambil segelnya tadi. Oh, bukan ya. Apa beda orang ya? Sumpah anjing. Yang rambut pirang yang gue inget cuma temannya Vivian atau kakaknya Vivian itu. Robert. Itu kuburan udah dipindahin itu kayaknya ya. Iya, udah dipindahin kan, bener kan? Iya, udah dipindahin cuy makamnya. Anjing, tadi punya utang ya. Oh, itu tadi ya. Apakah itu kerjaan Beatrice atau kerjaannya si Noah? Kita lihat lah. Nah, kan? Iya, udah dipindahin cuy. Iya, untuk memindahkan makam. Iya, biar nggak sesuai sama ini, biar senjata dia tuh udah hilang. Iya, udah dipindahin ke nama-nama kan? Tapi kok suaranya kayak beda ya dibandingkan kakaknya Vivian nih. Apa nih ayahnya Vivian kah? Iya. Hmm. Ya, bisa bilang kayak gitulah.
Mmm. Oh, ini ininya ya, Eunmei. Ya karena kita udah berjalan melenceng jauh ya gimana lagi anjing. Hmm. Jasingnya pada selir-selir gitu ya. Ghidorah siapa ya? Apa mungkin karakter baru mungkin ya istilahnya. Gue pikir awalnya si kakaknya Vivian rambut pirang kan istilahnya. Apa kakaknya Vivian apa rambut merah ya? Gue lupa anjing sih rambutnya pirang deh. Muncul sekali doang lagian. Apa kakak? Oh, atau mungkin kakaknya si ini Beatrice. Itu sepatunya sampai beda gitu gue baru sadar anjing. Enggak deh kayak kakaknya Vivian ya. Ah, gue bingung pokoknya siapapun bodo amat lah ya. Iya kan dia nyari segelnya cuy. Apa gimana? Oke. Oh enggak, gue pikir dia nyari segelnya. Ya tipikal, pasti bakal ketemu lagi anjing. Itu orang siapa, Cok? Asli dah. Dia temannya Robert, artinya dia itu udah agak tua berarti ya. Gila anjing. Udah ngerti dia ya. Oh, ini kah? Si Robert atau iya. Oh, ternyata kerjaan ibunya, Cok. Iya, kerjaan ibunya yang si Robert itu dead. Jadi biar si Noah naik jadi Duke anjing. Terus ibunya sekarang kemana? Udah meninggal juga kah? Iya, sakit ya. Iya. Lah, ternyata pakai buka cibi anjing. Ya cukup enak juga sih kehidupan si Reliana ya. Gue pikir bakal ketemu sama Beatrice, Cok, di akhir episode. Ya aduh.
Mmm. Nah, iya ini dilemanya Reliana ya. Dilema dari setiap MC shoujo isekai yang berusaha untuk mengubah takdirnya cuy. Mau itu villainous, mau itu oh nggak perlu nggak bakal sakit tapi dia sakit anjing. Oh, ini mungkin pembuatan biar bisa manja-manja sama si Noah cuy. Nggak bisa dikasih tahu juga sih. Oh oke, lu mau jadi ngecomblangin? Iya, aduh ya iya juga sih emang aneh sih. Ya udahlah, ikuti aja alasan itu. Oke. Koktail khusus khas Gideon. Iya sih. Digendong nih. Pecah sih kalau digendong Hime. Tipe Hime anjing. Let's go. Oh, digendongnya. Ya, itu dia. Let's go. Lutfi bagus sih istilahnya ya. Iya. 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 Iya udah gak ada artinya. Tapi ya Noah mah udah terlanjur jatuh cinta cuy. Ya, gila kan. Nah nih jawaban dari Noah. Iya nggak dijawab anjing. Gila langsung jujur gini.
Iya, aduh, malah ada momen romantis itu ya. Iya. Ya aduh. Oke. Oke, mau dikisu kah? Let's go. Gila anjing, anjing. Udah habis gitu. Aduh anjing, anjing. Aduh, endingnya ada lanjutannya sih. Ini ada lanjutannya, men. Gila sih, gue pikir bakal apa bakal jadi that's good man. Maksud gua cuman akhirnya mereka ya si Noah sama Reliana cuy. Gila kan. Nih saya pun si Reliana pun juga udah mulai sadar terkait dengan perasaannya dia, cuma terhalang sama dilemanya cuy istilahnya. Ya masa perasaan gitu ya. Oke, habis ya. Udah lupa kah? Lupa kayak kejadian semalam apa gimana? Oke. Si siapa namanya? Adam Taylor. Terus nih si Heika. Iya, ada yang ngincer kan si Beatrice Vivian. Ini siapa nih anjing gue penasaran nih. Itu si kak ini kakaknya Vivian kan? Apa bukan sih? Ini si ini. Oh, nih Beatrice. Apa ya dia itu? Oke. Oh, ya dia lupa cuy si Raliana. Ya aduh. Ya dia kesel anjing. Oh iya, bukan kesel sih maksudnya dia masuk angin ketularan sama Reliana. Iya, padahal udah ada momen bagus sebelumnya anjing. Iya, iya, bodoh lah anjing. Reliana, Reliana. Penggambaran burung istilahnya dia sebelumnya kan. Itu bagus sih ya. Relasinya baju sama warna burungnya warna merah anjing. Oke. Habis ya. Ya ada saja lanjutannya sih. Harus sih istilahnya ini ceritanya belum selesai sih anjing.
Ya tadi ya, untuk episode ke-12 dari The Reason Why Relena End Up at the Duke's Mansion. Ya tadi, untuk episode terakhir ya atau episode ke-12 dari The Reason Why Relena End Up at the Duke's Mansion. Jadi episode ini bisa dibilang, ya penutup yang menurut gua nggak terlalu gimana-gimana gitu ya, oke-oke aja gitu. Jadi penutup yang diakhiri juga dengan, apa namanya, penglihatan gitu, bukan penglihatan sih, maksudnya memperlihatkan gitu ya, dilema daripada si Raeliana gitu ya, dimana dia itu khawatir banget terkait dengan si Beatrice gitu ya, dimana ya rasa khawatirnya dia karena ya dia mengambil tempat yang harusnya tempat itu ditempatin sama si Beatrice gitu ya, tapi ternyata diambil sama Raeliana. Nah dia tuh sebenarnya penasaran tuh si Beatrice sekarang ada di mana. Makanya dia langsung buru-buru pengen pergi ke pemakamannya Win Knight, kan sebenarnya pengen ketemu sama Beatrice gitu kan, dan melihat apakah Beatrice ini ada di sana untuk sesuai dengan apa ya, sesuai dengan jalan cerita yang di buku gitu ya istilahnya. Tapi ternyata yang datang malah sih, gua nggak tahu ya, pokoknya si rambut pirang itu mungkin kakaknya Vivian kalau gua nggak salah inget gitu ya, kakaknya Vivian atau mungkin orang baru ya istilahnya. Soalnya seinget gua, waktu itu kan akhirnya kakaknya Vivian kan waktu itu diajak ngobrol sama ayahnya kan, terus apa namanya, dia pun juga akhirnya ketemu sama Vivian, akhirnya juga ketemu sama si siapa, ketemu sama si Beatrice gitu kan, yang akhirnya mereka itu di episode berapa tuh ya, gue lupa gitu ya. Jadi mungkin si itu ya kakaknya Vivian tuh, tapi gua nggak tahu juga lah istilahnya gitu, gue juga lupa gitu ya. Tapi apa namanya, itulah jadi memperlihatkan banget kayak dilemanya Raeliana gitu ya, terkait dengan apa namanya, nasib daripada karakter lain. Dia tuh sebenarnya cuma itu punya itu, dia tuh cuma pengen untuk mengubah apa ya, mengubah nasibnya dia gitu ya, tapi dia tuh nggak mau mengubah nasibnya Beatrice sama Noah gitu ya. Tapi ya baik lagi istilahnya, mungkin istilahnya memang sudah terlanjur sih istilahnya, dan akhirnya baru menyadari itu sekarang gitu ya, bahwa ya semua yang dia lakukan itu ya itu cuma gara-gara dia apa, telah berakibat kepada berbedanya jalur cerita gitu ya, dimana akhirnya Beatrice akhirnya nggak apa namanya, nggak nyambung kemana-mana gitu ya istilahnya, yang harusnya dia datang tapi ternyata si Raeliana kan masih hidup gitu ya, akhirnya mungkin dia belum balik gitu kan, terus ini dan lain-lainnya gitu. Terus akhirnya terkait dengan pemindahan pemakaman keluarga Win Knight gitu ya, si Robert Win Knight, yang dimana itu dipindahkan ke lingkungan keluarganya Win Knight gitu ya, bisa dipindahin sama Noah kemungkinan gitu. Jadi apa namanya ya, semuanya bisa bilang berubah karena si Raeliana gitu, dan akhirnya dia dilema apakah yang dilakukan itu bener atau enggak gitu kan. Dan tadi bisa dibilang cukup apa ya, si Reliana bisa bilang cukup kayak diyakinkan gitu ya dari kata-katanya si rambut pirang tadi. Gua nggak tahu nama siapa gitu ya, gua nggak tahu itu kakaknya Vivian atau karakter baru gitu ya, yang dimana bilang bahwa ya intinya ya takdir bahasanya, dimana kayak bukan takdir sih bahasanya, itu bukan lagi takdirnya mereka gitu ya. Kayak misalkan sekarang kan si Raeliana kan akhirnya jadi tunangan dari cowok gitu ya, maksudnya si Noah gitu kan ya. Padahal si Noah itu kalau dari sudut pandangnya si yang pirang ini gitu ya, bilang bahwa Noah itu punya kekasih politik gitu ya, ada pernikahan politik, tapi tadi dia tuh tunangannya sekarang malah sih sama si Raeliana gitu kan. Dan akhirnya Raeliana kan dilema kan. Akhirnya kata si rambut pirang ini dia bilang kayak apa, ya kalau misalkan seperti itu berarti takdirnya bukan lagi sama dia. Jadi si pasangan pria tuh cowok yang sekarang tuh si Noah, pasangannya sekarang itu adalah si Raeliana itu istilahnya. Jadi kayak apa, Raeliana ya akhirnya cuma bisa hidup ya dengan caranya dia sendiri, dengan jalannya dia sendiri istilahnya. Kan intinya kayak gitu kan. Jadi istilahnya selama satu season ini sebenarnya pengen nyeritain bahwa Raeliana itu apa namanya, berusaha keras untuk apa namanya, melawan takdirnya dia gitu ya istilahnya. Dan apa digambarkan tadi ya bahasa, karena kan di dunia sebelumnya dia juga dead juga, dan di sini apakah dia juga bakal dead juga, karena kan emang timelinenya memang dia tuh kan memang dead gitu ya. Terus saya kira setelah episode 6 apa namanya, rasa takut akan kematian tadi itu akhirnya berubah menjadi akibat daripada apa yang dia ubah, dimana akhirnya terkait dengan semua karakter penting kayak Beatrice, Noah gitu ya, mereka semua itu jalan cerita jadi berubah, dan akhirnya itu yang ngebuat dilema dalam dirinya si Raeliana gitu kan. Dan apa namanya ya, itu sebenarnya akhirnya dia pikirkan gitu ya. Makanya ya bisa bilang sekarang udah jalan sendiri-sendiri istilahnya gitu ya. Ya udah jalan sendiri, pikirkan kehidupannya Raeliana sendiri, ya udah straight aja jalan gitulah istilahnya. Gitu. Sesuai dengan pilihannya dia sendiri gitu. That's good man istilahnya.
Dan apa tadi ya, ada momen romance juga ya, di mana akhirnya tadi si Noah ngenyium gitu ya si kok Beatrice sih, si Reliana gitu ya, yang di mana ya gua apa namanya, ya bisa bilang emang itu salah satu momen yang gue yakin si Reliana pun juga bakal lupa gitu ya. Makanya pas dia tadi apa ya, lucunya tadi waktu pada saat kan si Noah kan akhirnya sakit kan istilahnya gitu kan, kayak ketularan lah sama si Reliana gitu ya. Si Reliana langsung kayak, oh untung aja aku udah segar gitu ya, cepet sembuh ya gitu. Padahal itu gara-gara dia anjing, gara-gara dia cowok anjing. Dan menurut gue juga salahnya Noah juga gitu ya, dimana kayak apa namanya ya, dia main nyium-nyium aja juga gitu kan. Tapi ya segernya Reliana pas pagi-paginya itu kan semua gara-gara emang penyakitnya itu ditularin ke Noah gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Lucu banget aja. Dah tadi ya apa menurut gue ending yang harusnya bakal ada lanjutannya lagi gitu ya. Jadi ya semoga ada lanjutannya sih, karena terkait dengan Beatrice sendiri pun juga kalau mood gue ya, pertemuan Beatrice sama Reliana ini harusnya bakal jadi menarik banget gitu ya, bakal jadi legenda banget karena kita masih belum tahu apa-apa terkait dengan Beatrice gitu ya. Apakah feeling gue sih udah jelas banget ya bahwa dia itu adalah apa namanya, orang yang sama seperti Reliana gitu ya, orang yang berasal dari dunia sebelumnya, jadi dia tuh ingat terkait dengan kehidupan sebelumnya. Dan makanya kenapa dia tuh tahu terkait dengan yang bom kecil tuh ya, bom terkait dengan yang kristal tadi, terus apa dan lain-lain gitu ya, semuanya itu kemungkinan kalau feeling gua gitu ya, itu dia tahu karena emang dia tahu ceritanya gitu ya. Dan apa ya, makanya kayak gitu, jadi menarik banget. Gue sih awalnya berharap di episode terakhir ini bakal ketemu ya Reliana sama Beatrice itu bakal pecah banget istilahnya, tapi ternyata ya gue bener lupa, karena gue bener lupa banget ceritanya gitu ya. Jadi gue pikir bakal ketemu, tapi ternyata malah ketemu sama yang rambut pirang tadi, si cowok tadi ya, istilah gue nggak tahu tuh siapa gitu, kakaknya Vivian kah atau kakaknya Beatrice atau karakter baru gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas apa ya, mood gue cukup oke lah endingnya gitu ya. Nah untuk review animenya sendiri gitu ya, ini untuk review animenya sendiri pertama-tama mungkin gue bakal kasih nilai dulu ya istilahnya untuk nih anime. Jadi untuk nilainya sendiri mungkin gue bakal ngasih 72 apa 73 gitu ya sebenarnya. 72 apa 73 atau mungkin 7 pas gitu ya istilahnya. Pokoknya di atas 7 lah gitu ya. Di bawah 75 gitu ya. Pokoknya di atas 7, di bawah 75, 70 sampai 75 range-nya gitu ya. Pokoknya di antara itulah. Kenapa gue ngasih segitu? Istilahnya gue pribadi pertama adalah gue nikmatin banget ini anime gitu ya, karena sekali lagi ini seperti apa yang gue bilang di episode 1 gitu ya. Semua anime yang tipikal shoujo kerajaan gitu ya, shoujo isekai itu benar-benar kayak zona nyaman gue banget. Gue nggak bakal pernah capek gitu ya baca manhwa atau baca manga yang tipe-tipe seperti itu, villainous kah atau terkait dengan karakter yang dia ngeproses karakter mob gitu ya, atau apapun itu gitu ya istilahnya. Itu bener-bener gue nikmatin banget gitu ya. Jadi literally kayak orang yang suka anime isekai lah, lu nggak bakal pernah capek nonton isekai gitu ya. Meskipun lu bilang bahwa gue capek nonton isekai, tapi lu bakal tetap akan nonton gitu loh istilahnya gitu ya. Nah itu sama halnya kayak gue ketika gue menikmati genre shoujo isekai gitu ya. Dan gue pribadi nikmatin banget The Reason Why Reliana ini gitu ya. Dan secara apa namanya, karakter pun juga semuanya bagus gitu ya. Gue suka banget Reliana, gue suka Noah gitu ya. Mungkin kayak ada beberapa karakter yang belum tahu dijelaskan, kayak misalkan Adam Taylor, ada Heika juga gitu ya. Terus karakter-karakter lain gitu ya, si Vivian, terus siapa lagi tuh ya. Kan ada banyak ya karakter yang bisa dibilang cukup penting kelihatannya tapi belum terlalu banyak dijelaskan gitu ya. Kayak ID-nya si siapa, Noah gitu ya. Itu kan dia juga mungkin karakter penting juga, Heika. Terus si Adam Taylor kan juga penting juga tuh ya istilahnya, tapi ternyata nggak terlalu banyak dieksplor juga tuh karakter gitu ya. Mungkin nanti kedepannya bakal dieksplor lagi gitu. Tapi gue suka banget lah pasangan utamanya gitu ya, Noah sama Reliana. Dimana Reliana ini dia apa, karakter cewek yang istilahnya gitu ya savage gitu ya, karakter cewek-cewek yang suka ke counter gitu ya. Dimana kayak waktu pas Vivian ya bisa bilang ya tipikal sarkas putri kerajaan gitu ya, istilahnya putri bangsawan, dimana kayak lu disarkas, direndahin gitu ya, tapi di counter balik sama si Reliana, dan itu bener-bener dapat banget gitu ya, bener-bener pecah banget lah bahasanya di counternya gitu ya. Dan apa
Ya bisa dibilang kayak gitulah istilahnya gitu. Nah untuk karakternya si Relena sendiri gitu ya, gue suka adalah bukan cuma tentang personality dia doang, tapi secara kayak story yang membelakangi dia juga gitu ya, terkait dengan perasaannya dia. Misalkan di awal dia tuh tujuannya itu cuma pengen selamat gitu ya, tujuannya itu adalah untuk bisa selamat dari si mantan tunangannya dia, itu adalah si Brox gitu ya. Ya dimana kan dia pengen dibunuh kan untuk bisa didapetin warisan atau apa gitu ya. Si Brox itu dapetin warisannya keluarga Macmillan gitu ya. Tapi akhirnya kan berhasil tuh karena si Reliana kan minta bantuan ke si Noah gitu kan. Dan apa namanya si apa namanya pokoknya setelah akhirnya semua itu selesai gitu ya, setelah semua itu selesai akhirnya ada muncul tuh salah satu momen di episode 6 yang menurut gua benar-benar momen terbaik lah istilahnya gitu ya, momen dimana benar-benar layaknya seperti Disney movie gitu ya, dimana akhirnya si Reliana sama Noah itu duduk-duduk di atas perahu gitu ya, terus akhirnya ada lagu tuh insert song, wah anjing itu dapat banget sih, itu benar dapat banget lah istilahnya. Dan gue selalu denger itu lagu endingnya, lagu insert songnya tuh bener-bener enak. Kalau mood gue itu si siapa ya penyanyi yang seringnya cover lah, yang dari Thailand itu gue lupa. Pokoknya itu bener-bener enak banget lagunya tuh. Dan apa itu mood gue Reliana setelah akhirnya dia selesai dengan terkait dengan pencegahan terkait dengan kematiannya dia, tujuannya itu akhirnya berubah tuh, akhirnya menuju ke dilema gitu ya, dimana dilema daripada apa yang dia ubah. Sebenarnya ini oke aja nggak sih gue ngubah ini? Gimana sih nasibnya Beatrice gitu ya, main karakter sebenarnya daripada novel. Gimana harusnya kan posisinya Reliana yang sekarang itu di ini sama Beatrice, rasa nggak enak itu loh. Jadi kayak rasa nggak enaknya Reliana itu yang akhirnya akhirnya menjadi bagian dari pikirannya Reliana sekarang gitu loh. Dia udah selamat gitu ya. Cuma apa namanya tinggal si Reliana ini nih yang berada di posisinya Beatrice. Terus dia mikirin nih rasa bersalahnya dia gitu ya. Beatrice nasibnya kayak gimana ya, karena kan Cita udah berubah nih, harusnya Cita jadi itu kan kayak begini gitu kan sama Noah harusnya, tapi akhirnya ya kayak gitu. Makanya ya dia berusaha untuk meyakinkan diri dia bahwa oke, kayaknya memang harus berjalan sendiri nih sesuai dengan jalan apa tuh jalan sendiri lah bahasa, gak meskipun berbeda gitu, tapi ya dia harus tetap berjalan maju, tetap mengikuti pilihan yang dia sendiri pilih gitu ya. Itu yang sebenarnya dia ya Reliana seperti itulah sepanjang satu season ini. Dia berusaha untuk selamat, akhirnya ada dilema, terus akhirnya dia memutuskan untuk berjalan apa terus gitu ya, bahasanya melangkah maju gitu. Nah tapi nanti pasti bakal ada hambatannya gitu ya. Hambatannya itu adalah apa namanya Beatrice gitu ya nanti ke depannya kayak gitu. Nah, apa namanya untuk Reliana sendiri gitu ya, meskipun dia tuh savage, meskipun dia tuh kayak karakter yang suka nge-counter kata-kata orang yang rendahin dia gitu ya, tapi dia tuh nggak bisa ngelawan satu orang, yaitu adalah si Noah gitu ya. Makanya itu akhirnya kenapa gue suka banget interaksinya Noah sama Reliana ya, karena mereka itu apa namanya digambarkan seperti karakter yang kayak saling bertengkar gitu loh bahasanya, kayak selek terus gitu kelihatannya gitu kan, kayak yang satu itu Reliana gitu itu nggak bisa menang lawan Noah gitu ya istilahnya. Si Noah sendiri pun juga suka ngegoda Reliana tapi dia juga nggak bisa jujur. Jadi kayak apa sebenarnya kalau misalkan lu lihat sebenarnya hubungan mereka itu apa ya cukup menarik lah bahasanya gitu ya, karena ya mereka tuh saling apa ya saling bertubrukan gitu loh istilahnya. Cuma ya itu tadi apa namanya satunya itu nggak jujur ya si Noah. Padahal waktu itu contohnya kayak waktu pada saat si Reliana udah cakep-cakep pakai baju gaun untuk ke pesta gitu ya, si Noah malah pergi begitu aja kagak ngasih pujian atau apa gitu ya. Si Reliana sendiri pun juga dia pun juga kurang peka gitu ya istilahnya, dimana apa dia jadi kayak ya emang baik lagi emang dia itu kan ngelihat Noah itu kan jadi kayak orang yang suka ngegoda dia gitu ya. Jadi ya udahlah gitu loh istilahnya, kayak ya pokoknya bener hubungan mereka itu masih cukup panjang lah ke depannya. Tapi menurut gue suka sih kayak apa namanya mereka berdua ini gitu ya. Nah untuk Noah sendiri sih kalau menurut gue ya gimana ya, Noah sih tipikal banget ya, tipikal MC tipikal male lead dari shoujo series gitu ya, dimana kayak ya tipikal cowok tampan yang akhirnya apa namanya yang awalnya itu nggak terlalu suka gitu ya dan nggak mau terlibat sama cewek dan lain-lainnya gitu, dan mungkin udah capek juga dengan cewek-cewek yang udah deketin dia gitu ya, tapi akhirnya mulai tertarik sama sosok Reliana yang menurut dia pasti berbeda gitu kan. Jadi apa namanya suatu ya cerita tipikal lah maksud gua gitu ya, bukan satu hal yang unik atau kayak gimana gitu ya untuk karakternya si Noah gitu.
Ya dan tapi ya baik lagi istilahnya cukup oke lah terkait dengan bagaimana kayak dia itu mulai menunjukkan perasaannya sama Reliana gitu ya. Kayak misalkan apa momen-momen kecil kayak makanya mood gua salah satu momen terbaik itu adalah waktu pas episode 6 waktu pada saat dia tuh di atas perahu tuh. Itu bener-bener momen yang kalau mood gua momen terbaik lah sepanjang satu season inilah kalau mood gua gitu. Dan udah kayak Disney movie. Di situ istilahnya pemulaian daripada si Noah itu mulai kayak tertarik dan mungkin menaruh perasaan meskipun dia mungkin gak sadar gitu ya terkait dengan apa perasaannya dia kepada Reliana gitu ya, cintanya dia gitu ya. Literally Noah ini sebenarnya kayak si Yamada cuy. Kalau misalkan lu nonton Yamada Kun tuh level 999 gitu ya. Reliana si Noah ini sebenarnya mirip kayak Yamada. Cuma kalau Yamada itu kan memang apa namanya? Mood gua lebih bagus lah secara karakter dibandingkan Noah gitu ya. Kayak jujur-jujuran aja gitu ya. Makanya kan gua bilang waktu pas gua review Yamada gitu ya bahwa semua karakter di Yamada Kun itu bener-bener the best semua cuy. Mau itu Akane, mau itu Yamada, mau itu karakter sampingan, semua itu the best gitu ya. Si Noah ini bener-bener mirip kayak Yamada. Cuma secara karakter gue lebih tertarik sama Yamada cuy. Lebih apa ya? Lebih dapat aja gitu loh permasalahannya dia, dilemanya dia. Munculnya perasaan cintanya dia kepada si Akane gitu ya. Tapi literally mirip Noah sama si Yamada. Sama-sama gak ngerti terkait dengan cinta gitu ya. Dan apa namanya mulai masa cinta ketika dia ketemu sama ceweknya ini Reliana. Kalau Yamada kan Akane gitu ya. Mirip lah bahasanya gitu. Jadi kayak literally Yamada tapi in another dimension gitu lah istilahnya gitu ya. Nah apa ya pokoknya dia kayak gitu. Itu satu hal yang gua nikmatin banget gitu. Nah untuk storynya sendiri sebenarnya 50-50 ya. Maksud gua gua pribadi sebenarnya apa gak terlalu gimana-gimana terkait dengan storynya gitu. Karena storynya jujur aja ya, maksud gue di salah satu 50-50 itu maksud gue adalah gue nikmatin banget gitu ya. Gue penasaran banget terkait dengan Beatrice. Gue penasaran banget mereka ke depannya bakal jadi kayak gimana. Bakal kayak dramanya pun juga belum muncul nih. Baru kayak dilema-dilema kecil dari karakternya Reliana. Dan bisa dibilang kayak pendekatan daripada Reliana sama Noah. Ya menurut gue udah cukup oke gitu ya selama satu season ini gitu. Dan kenalan daripada karakter-karakter dunianya sendiri gitu ya. Menurut gue ya bisa dibilang cukup oke. Cuma gitu ya untuk 12 episode, untuk hitungan 12 episode gitu ya, untuk semua yang tadi gue sebut itu menurut gue terlalu banyak 12 episode itu. Makanya akhirnya gue bilang bahwa alur daripada The Reason Why Reliana ini menurut gue terlalu lambat gitu ya. Gue benar-benar ngerasain banget selama gue nonton. Salah satu contohnya itu adalah seberapa cepat episodenya itu berjalan. Jadi kalau misalkan lu ngerasa seberapa cepatnya episodenya itu kayak misalnya cuma kayak berasa 5 menit doang gitu ya. Artinya alurnya itu sebenarnya lambat. Jadi yang disajikan ke dalam episodenya itu sebenarnya kontennya itu sedikit itu sampai lu benar-benar gak ngerasa apa namanya gak ngerasain kayak banyaknya perubahan dalam satu episode itu gitu loh istilahnya. Itu suatu hal yang bagus kalau misalkan lu ngerasa ngerasa cuma kayak 5 menit gitu ya. Artinya ya apa it's fine fine aja lah maksud gue gitu. Tapi itu artinya membuktikan bahwa memang cerita itu emang selambat itu gitu ya. Nah itu salah satu kekurangannya. Tapi kalau masalah ceritanya menurut gue cukup oke gitu ya, cukup oke. Dan gue cukup penasaran. Bahkan kayak mereka nge-build Beatrice itu literally jadi kayak villain banget. Itu benar-benar satu hal yang gue apresiasi banget gitu ya. Ini satu hal yang sebenarnya juga dilakukan di Akiya Kureijo. Kalau misalnya nonton Akiya Kureijo gitu ya, yang pengisi suaranya itu yang Rie Takahashi itu ya, yang MC ya rambut pirang, yang villainous gitu ya. Itu secara villain dia tuh juga manipulator juga tuh si karakternya, yang gue lupa nama siapa tuh ya. Pokoknya karakternya si yang ada di Akiya Kureijo tuh. Itu manipulator juga tuh bahasanya gitu ya. Manipulator, dia memanfaatkan semua terkait dengan detail-detail daripada gamenya gitu kan. Itu keren banget kalau mood gue. Malah mood gue itu karakter villain yang menarik banget gitu ya. Yang awalnya MC jadi villain, yang bisa dibilang di cerita otome game gitu ya. Itu salah satu villain yang menarik tuh yang di Akiya Kureijo. Gue lupa namanya siapa gitu ya. Nah si Beatrice ini punya potensi untuk itu. Maksudnya kayak apa? Kayak bagaimana cara dia itu dibuild, bagaimana kayak dia itu mendekati Vivian yang merupakan karakter villain yang sebenarnya juga akhirnya harusnya mengincar Beatrice. Tapi tetap sekarang kan karena posisi diganti sama si Reliana, akhirnya kenapa si Beatrice datengin Vivian buat Vivian nyerang si siapa namanya Reliana gitu loh istilahnya. Jadi kayak benar-benar manipulasi banget sih. Si Beatrice ini kayak dibuat sebagai karakter manipulasi yang cukup ngeri gitu loh istilahnya. Bahkan kayak berani ngasih
kristal hijau tuh yang tetap bom anjing. Bom kecil, Cok, yang bisa ngancurin kepala orang. Maksud gua seberapa psikopatnya nih orang yang ngeposes karakternya Beatrice gitu ya maksud gua. Jadi itu akhirnya ngebuat gue jadi penasaran gitu loh. Kalau masalah story ini punya potensi gitu ya. Memang ya baik lagi gue nikmatin banget. Cuma alurnya terlalu lambat. Jadi kayak nggak terlalu banyak adegan yang bisa dibilang ikonik lah. Kecuali cuma satu adegan doang yang waktu pada saat mereka naik perahu. Itu bagus banget kalau menurut gue. Cuma ya sisanya nggak ada apa-apa. Istilahnya benar-benar kayak ya romansa antara pembulatan romansa di antara Reliana sama Noah doang. Udah gitu. Nah, salah satu hal yang akhirnya ngebuat gue paling bener-bener menyayangkan banget ya terkait dengan The Reason Why Reliana itu adalah adaptasinya, cuy. Ini mood gue kayak semua orang setuju gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang nggak masalah. Gue pribadi sebenarnya nggak masalah, cuy. Kalau misalkan dengan animasi seperti ini ada season 2-nya, gue nggak masalah sama sekali. Meskipun misalkan kalau animasi sebagus itu gitu ya, tapi akhirnya nggak ada season 2, gue malah gue malah jadi kayak ya duh gitu ya. Saya nggak ada season 2-nya nih. Tapi kalau misalkan dengan animasi seperti ini tapi ada season 2 ya gue bakal tetap nonton, cuy. Gue bakal tetap nonton, gue bakal tetap nikmatin. Cuma ya baik lagi, secara adaptasi mood gue bener-bener kurang banget, cuy. Itulah kenapa gue ngasihnya itu di bawah 75. Bahkan bisa kalau misalkan gitu ya, gue nggak senikmati ini nonton The Reason Why, mungkin gue bisa di bawah 7, cuy, ngasih nilainya gitu ya. Mungkin menjadi nilai paling rendah nih. Mungkin The Reason Why ini nilai paling rendah, cuy, di musim ini sepanjang ya gue nonton reaction ini ya di channel ini ya. Kan ada beberapa anime yang gue tonton juga off screen juga gitu ya, off screen. Masa nonton pribadi juga gitu ya. Jadi ya istilahnya bisa mungkin nanti gue bakal nonton yang ada anime kayak yang lain gitu. Ada Kaminaki gue belum nonton, Iseleve, ada anime lain bla 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 gitu ya. Mungkin gue bakal mungkin bisa lebih rendah dibandingkan The Reason Why Reliana. Tapi kalau mood gue untuk sekarang yang paling rendah ini sepanjang gue ngerasain anime musim spring gitu ya, itu adalah The Reason Why yang paling rendah. Alasannya karena adaptasi gitu ya. Ini sangat disayangkan karena baik lagi bener-bener banyak banget momen yang menunjukkan seberapa banyaknya dan seberapa kelihatannya mereka itu nge-cut budget produksinya mereka gitu ya. Contoh kayak misalkan muka-muka daripada NPC-nya, maksudnya karakter-karakter figuran sampingan tuh yang kata orang banyak tuh yang di sekitaran mereka, itu benar-benar kayak ditunjukin bahwa kayak ya udah kumpulan orang-orang kayak itu di merge satu-satu. Sekira di mukanya itu nggak kelihatan, mukanya itu kayak ditutupin pakai warna abu-abu gitu ya. Jadi ekspresinya itu nggak ada dan kayak bener kayak digambarkan banget, literally kayak cuma ditempel di sana lah bahasanya gitu. Dan akhirnya yang mukanya yang muncul itu ya itu cuma karakter-karakter utama kita doang, kayak Adam Taylor, kayak yang cewek Ksatria, Noah, Reliana gitu ya. Jadi kayak cuma karakter-karakter pentingnya doang. Sisanya semua karakter NPC dan lain-lain itu menggunakan ya tadi siluet doang, pakai baju gitu kan. Bajunya pun gue juga nggak tahu ada atau enggak gitu ya. Terus akhirnya mukanya itu nggak kelihatan pakai ditutup pakai warna abu-abu. Jadi kayak benar-benar kelihatan banget mereka itu nge-cut budget. Dan salah satu hal yang paling kelihatan banget itu adalah bagaimana kayak mereka itu ngambil shot-shotnya, cuy. Mereka itu kelihatan jelas banget ngehindarin shot kaki anjing. Maksudnya kayak apa? Menghindari shot yang full body. Jadi menghindari shot yang satu tubuh gitu ya bahasanya. Jadi kayak palingan shot dari bagian atas sampai pinggang, atau mungkin bagian atas sampai bagian lutut gitu ya. Jadi bagian kakinya itu nggak pernah diliatin. Jadi agar mereka itu kalau misalkan mereka lagi masukin ke After Effect atau kayak gimana gitu, jadi tinggal digerakin atas kiri bawah atau atas bawah aja tuh. Jadi nggak perlu diliatin bawah kakinya. Karena kalau misalkan diliatin bawah kakinya, mungkin bakal jadi ada satu shot tuh ya yang seperti shot yang ada di Ningen apa tuh ya di di winter kemarin. Yang ada shot yang dia turun tangga tuh istilahnya. Nah itu pasti bakal ada tuh di Reliana gitu ya. Saking menurut gue ya, karena mereka itu benar-benar berusaha keras banget untuk menutupi gitu ya. Tapi menurut gue ya itu gue ngomongin di episode 1 gitu ya. Kelihatan banget bahwa mereka itu cut per cutnya itu benar menutupi banget seberapa kurangnya adaptasinya mereka gitu ya. Cuma gue apresiasi banget mereka itu tahu batasan gitu ya istilah. Jadi gue apresiasi banget mereka itu tahu batasan terkait dengan produksinya mereka gitu ya. Jadi kayak mereka memanfaatkan storyboard gitu ya, dan memanfaatkan pengambilan shot yang lebih yang lebih banyak gitu ya, dibandingkan harus shot-shot yang
menurut mereka mungkin sulit untuk dianimasikan gitu ya. Jadi gue apresiasi sebenarnya, cuma baik lagi ini kekurangan terbesar. Banyak banget kayak adegan-adegan yang menurut gue secara pergerakan itu animasinya benar-benar kurang banget. Animasi kalau menurut gue ini jelek banget kalau menurut gue gitu ya, jelek banget animasinya. Secara visual pun juga menurut gue cuma kayak beberapa momen yang dapet gitu ya. Contoh kayak waktu pada saat episode 6 itu, tadi di episode 12 terkait dengan yang waktu sore-sore tadi tuh ya, yang di pemakaman juga dapat banget istilahnya. Background pun juga mood gue cukup oke gitu ya, istilahnya pewarnaan background dan lain mood gue cukup oke. Cuma ya tadi animasi itu benar-benar kurang banget lah kalau mood gue. Bahkan kalau mood gue ini lebih jelek secara animasi dibandingkan My Home Hero. Kalau misalnya nonton My Home Hero gitu ya, orang bilang bahwa My Home Hero itu animasinya jelek bla bla bla, tapi mood gue ini lebih jelek gitu ya istilahnya. Jadi ini salah satu faktor kenapa gue kasih di bawah 75. Dan ya meskipun mungkin bisa jadi bagi orang lain kalau misalnya kalau ngasih di bawah 7, gue mungkin bakal ya oke gitu loh istilahnya, karena memang adaptasinya mood gue jelek banget gitu ya. Cuma baik lagi meskipun dengan animasi seperti ini gitu ya, meskipun dengan adaptasi seperti ini, tapi mereka memutuskan untuk tetap menjaga mungkin cerita aslinya gitu ya. Jadi alur itu kan benar lambat banget ya. Ini akhirnya satu hal yang gue baru sadari, mungkin baik lagi ya, gue baca manhwa itu kan mungkin gak berasa gitu ya secara alur, oh ini lambat atau kayak gimana gitu. Karena kan gue baca, dan seinget gue waktu pada saat gue baca dulu, waktu pada saat Reliana dan Beatrice itu muncul, gua kayak nonton atau baca gitu ya, itu kayak sekali atau dua kali duduk gitu. Maksudnya kayak sekali baca atau dua kali baca gitu, gua lupa. Akhirnya gua langsung ketemu sama Reliana gitu lah bahasanya. Tapi kalau sini kita perlu bisa dibilang berapa episode tuh, istilahnya sampai akhirnya Reliana muncul. Jadi kayak kok Reliana sih, si Beatrice, kok Beatrice sih, kok Reliana sih ya, Beatrice gitu loh. Maksudnya sampai Beatrice itu muncul gitu loh istilahnya. Nah itu akhirnya gue baru sadar bahwa ternyata kalau manhwa diadaptasi secara plek-plekan gitu ya, ini pun gue juga nggak tahu ada beberapa adegan yang di-cut atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan diadaptasi secara secara plek-plekan, ternyata alurnya tuh selambat itu cuy. Istilahnya gitu ya, gue baru sadar anjing. Karena seingat gue satu chapter pun juga secara secara manhwa ya, kebanyakan itu secara dialog pun juga nggak terlalu banyak, kebanyakan adegan-adegan shot-shot, mungkin karena memang terlalu banyak shot ganti-ganti kali ya istilahnya. Jadi itu kayak gitulah bahasanya gitu ya. Jadi alur lambatnya itu istilahnya mungkin emang kebawa dari manhwanya. Tapi kalau misalkan mereka benar mengadaptasi secara faithful, dan mood gue cukup dapet gitu ya, kayak karakternya Beatrice, kayak karakternya Noah, karakternya dilemanya Reliana gitu ya, itu mood gue udah cukup oke gitu ya. Coba ya baik lagi, ini perlu season berikutnya. Ini literally kayak Mahotsukai no Yome anjing. Dan Mahotsukai no Yome itu ada lanjutan ya, come on gitu ya. Ini studio siapa sih gitu ya, maksud gue dilanjutan ya nggak apa-apa lah, maksud gue kayak gini nggak apa-apa gitu ya, secara adaptasi gitu ya, it's fine gitu. Meskipun ya benar-benar salah satu kekurangan terbesar, tapi emang gimana lagi gitu ya istilahnya. Tapi ya dilanjut lah maksud gua season 2 gitu ya. Jadi sekian aja untuk episode terakhir ya, episode ke-12 dari The Reason Why Reliana End Up at the Dog's Mansion. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, sampai jumpa di video berikutnya gitu ya, dan juga summer nanti gitu ya, di Sabar 2023 kayak gitu. Jadi segitu aja, terima kasih, bye.